Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati, mahasiswa Fakultas Hukum 2017, peserta KKN 60 NEX. Bersama teman saya di sini, Agustin Rosa Dia Utari, mahasiswa Fakultas Hukum 2017, peserta KKN 33. Tiga. Eh, Oke. Kelas kali ini berjudul Milenial di Era New Normal. Untuk keywordsnya bisa kita lihat, belum terlambat untuk mulai dari sendiri. Di sini kita ingin memaparkan gimana sih perspektif milenial ketika memasuki era new normal. Untuk materi pertama bisa disampaikan oleh Mbak Ocha. Terima kasih Umi. Di sini saya mengutip sebuah tulisan dari Nelson Mandela. Belas kasihan mengikat kita satu sama lain. Bukan rasa kasihan, tetapi sebagai manusia yang belajar bagaimana mengubah penderitaan menjadi harapan untuk hari esok. Jadi kita harus terus belajar supaya kita bisa menghadapi hari esok, terutama di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan peraturan diskusi pada sore hari ini. Yang pertama, selama diskusi berlangsung, audiens wajib mematikan audio. Yang kedua, audiens sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari pemateri selesai. Yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka satu termin dengan 2 pertanyaan. Yang kelima, audiens diperbolehkan menulis pertanyaan di kolom chat saat pemaparan materi dari pemateri. Selanjutnya, saya akan masuk kepada perkembangan aturan pemerintah selama COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa awalnya kita tidak pernah menyangka bahwa COVID ini akan masuk di Indonesia. Karena masyarakat kita pasti meremehkan. Dikarenakan negara kita adalah negara yang tropis. Oh, pasti nggak akan masuk ke Indonesia COVID ini. Tapi ternyata malah di Indonesia itu sangat cepat penyebarannya. Maka dari itu, pemerintah mulai survive supaya masyarakatnya terhindar dari COVID ini dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian baru-baru ini juga diterapkan new normal, di mana kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya new normal ini, usaha-usaha yang sebelumnya terbengkalai mulai bangkit lagi dan bisa memperbaiki kehidupannya. Selanjutnya, ini adalah gambaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saya rasa teman-teman di sini juga udah tahu apa itu PSBB, terus apa yang dilarang dan tidak dilarang saat PSBB. Langsung aja ke apa aja sih yang berubah saat pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita ketahui bersama ya, yang paling jelas itu pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Bagi anak muda itu surganya anak muda lah ya. Seperti mall atau bioskop-bioskop itu kan awalnya masih waktu baru-baru COVID itu masih buka. Tapi lama-lama satu persatu mall dan bioskop itu tutup. Dan ini berdampak pada segi ekonomi. Yang terkena dampak langsungnya adalah pekerjanya yang menjadi bekerja dari rumah, dan ada pula yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Itu merupakan cara perusahaan untuk tetap menjaga keberlangsungan dari perusahaan itu supaya dapat mencukupi kebutuhan karyawannya. Maka dari itu di PHK. Sebenarnya untuk menghadapi ini adalah bagaimana kita memunculkan inovasi selama di rumah aja. Yang selanjutnya yang paling yang nggak kalah signifikan juga adalah pendidikan. Di mana yang awalnya kita nggak pernah nih pembelajaran dari rumah atau online. Mungkin bisa dikatakan 10-20% aja kita memberlakukan pembelajaran secara daring atau online. Tapi sekarang malah kita dituntut 100% untuk pembelajaran daring. Tentu ini penyesuaiannya sangat di awal itu sangat sulit ya, apalagi untuk masyarakat yang jauh dari perkotaan, mungkin fasilitas dan sarana prasarananya itu kurang. Banyak juga dikeluhkan siswa itu semakin malas belajar karena bosan di rumah kan. Udah tugasnya banyak, kemudian fasilitasnya nggak ada,
Ini jadi permasalahan baru yang muncul saat COVID-19. Kemudian kehidupan sosial termasuk kebiasaan di masyarakat. Kita juga tahu banyak banget yang berubah, yang awalnya kita bisa berkumpul dengan tetangga, dengan melakukan pertemuan, mungkin sekali dalam sebulan, itu sekarang udah nggak bisa. Itu menyebabkan hubungan sosial kita itu semakin merenggang, apalagi di daerah saya, di lingkungan saya, itu sampai karena waktu itu ada orang meninggal, kemudian diduga itu orang itu terkena corona. Setelah itu orang yang melayat itu sampai dikucilkan, sampai seperti itu. Ini kita sebagai anak muda harus mengedukasi tetangga kita, orang tua kita untuk sebisa mungkin menjauhi perbuatan tersebut, karena pemerintah itu udah menekankan berkali-kali bahwa yang perlu diterapkan itu physical distancing, menjaga jarak, bukan menjaga hubungan sosial dengan tetangga. Kalau sudah seperti itu, COVID ini semakin malah membuat kita menimbulkan perpecahan nantinya. Maka dari itu, ketakutan yang berlebihan itu harus kita turunkan dan jalin hubungan sosial kembali dengan teman-teman kita, tetangga kita, supaya meskipun ada corona ini, kita tetap bisa saling guyup, saling rukun, bisa membantu satu sama lain. Dan juga hindarkan diri dari berita yang belum tentu kebenarannya. Banyak banget sekarang itu beredar berita-berita hoax tentang COVID-19, entah itu dari jumlah ODP, PDP. Kita harus pintar-pintar nih nyaring informasi yang ada di media sosial. Selanjutnya adalah ini kegiatan positif selama karantina. Apa aja sih yang bisa kita lakuin selama karantina? Mungkin kalau anak-anak muda mungkin kebanyakan rebahan aja ya di rumah, termasuk saya juga rebahan, tapi kita sebisa mungkin sisipkan sedikit kegiatan positif selama kita di rumah. Contohnya kita bisa membaca buku, mungkin agak sulit ya kalau membaca buku tiap hari. Saya juga merasa kesulitan untuk membaca buku, tapi kita bisa menggantinya dengan membaca informasi di media sosial. Terus kemudian kita bisa kalau yang suka masak mungkin bisa masak, latihan masak. Terus yang paling penting adalah olahraga. Lakukan olahraga di dalam ruangan seperti push up atau apa itu lainnya, seperti stretching. Kalau bisa semuanya dilakukan di rumah. Tapi kalau memang keadaannya mengharuskan keluar rumah, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kita juga bisa nih, mungkin ada yang suka ngajar anak kecil, kan sekarang lagi dibutuhin tenaga pengajar, karena orang tua itu sekarang mulai mengeluhkan, kita banyak orang tua beranggapan kita ini nitipin anak kita ke sekolah, tapi kenapa kita dikasih tugas 24 jam untuk mengajarkan anak kita? Nah, maka dari itu anak-anak muda ini bisa dibuat perkumpulan untuk membantu meringankan beban dari orang tua. Kan kita banyak nih pengetahuan kayak media-media sosial, mungkin orang tua nggak bisa, kita bisa bantu adik-adik kita atau tetangga kita yang mungkin membutuhkan pendampingan dari pengganti sebagai tenaga pengajar. Selain itu kita juga bisa, mungkin ada yang punya kemampuan untuk desain, itu kita bisa buka peluang bisnis di situ, bantu desain buat branding seperti itu. Melakukan apa selama self quarantine ini? Yang pertama, memulai tindakan pencegahan COVID. Nah, yang paling mudah itu adalah ke orang tua dan saudara, terutama juga tetangga ya, karena banyak banget kalau di lingkungan aku ini masih banyak yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Padahal itu sangat penting. Kita bisa mengedukasinya lewat video. Misalkan ada yang suka bikin video nih, suka ngedit. Bisa banget kita bikin video terus di-upload di YouTube atau di Instagram, supaya kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang masih belum menerapkan protokol kesehatan. Karena pencegahan COVID itu sangat penting.
sebagai anak muda, mungkin anak muda memiliki informasi yang lebih daripada orang-orang lain. Maka dari itu kita bisa membagikan informasi itu ke saudara kita, ke tetangga kita, bisa nanti linknya disebarkan lewat WhatsApp atau dan lain-lain. Selanjutnya kita juga bisa nih menggalang donasi melalui media sosial terpercaya. Kalau misalkan memang kesulitan untuk menggalang donasi secara luas, kita bisa memulai dari perkumpulan kita sendiri. Misalkan kita menggalang donasi bagi-bagi masker, terus bagi-bagi untuk yang mungkin membutuhkan saat COVID-19 ini, itu bisa banget daripada kita cuma di rumah aja, diem aja, mending kita bikin perkumpulan kecil buat membantu orang-orang yang membutuhkan saat COVID ini. Selain itu yang paling mudah dan di antara yang lain adalah mengadakan dan mengikuti diskusi melalui media yang disediakan. Contohnya aja lewat webinar atau seminar online itu gampang banget kita bisa join tanpa apply karya tulis. Sekarang itu gampang banget, gratis lagi. Dan kita juga bisa ngikuti seminar online itu sambil rebahan. Jadi itu kan gampang banget. Dari sekian banyak kegiatan itu paling gampang itu ngikut seminar online. Selain kita dapat ilmu, kita juga dapat sertifikat buat menunjang pendidikan kita, mengikuti banyak seminar itu bagus. Selanjutnya adalah mengeksplor bakat dan minat. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kita mungkin ada yang sebelum COVID ini punya skill desain, punya skill edit video. Itu selama COVID ini mungkin bisa lebih ditingkatkan karena banyak banget yang bisa kita jadiin konten-konten yang bermanfaat, kayak saling berbagi, penjelasan tentang protokol kesehatan, pencegahan COVID, itu mungkin sangat-sangat dibutuhkan ya saat ini buat saudara-saudara kita yang belum tahu. Selanjutnya dari mengeksplor bakat dan minat ini kita bisa jadiin ide usaha. Contohnya aja kayak desain itu sekarang banyak banget teman-teman yang mulai memperjualbelikan jasa desain logo atau buat branding dan lain sebagainya. Itu bisa menambah pemasukan bagi kita anak muda yang mungkin di rumah ngapain ya. Daripada kita nganggur bisa coba-coba untuk desain dan bisa dijadikan ladang usaha juga buat keuntungan. Selain itu, mungkin kalau ada yang suka bisnis, bisa mulai jadi reseller atau dropshipper, atau mungkin yang di bidang kuliner mulai memasarkan lewat media sosial, kayak gitu. Selanjutnya, kita bisa manfaatkan platform digital. Dari semua yang kegiatan kita bisa lakukan itu, terutama untuk yang bisnis ya, itu kita bisa bagikan di sosial media atau marketplace. Itu cepat banget perkembangannya, apalagi saat COVID ini kita kan di rumah aja nih. Tapi kita tetap bisa mempromosikan barang-barang kita buat dilihatkan ke orang-orang supaya berminat membelinya. Contohnya aja kita bisa manfaatkan Instagram. Instagram ini kan ada selebgram tuh. Kan kita cuma bayar berapa, tapi produk kita bisa dipasarkan lebih luas, terutama bagi yang punya follower banyak, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian dalam bersosial media itu kita juga harus bijak, kita nggak boleh menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Terus kita harus sebagai anak muda ini harus mengkampanyekan anti berita bohong. Karena itu penting banget. Mungkin kalau buat orang tua mungkin ya asal ada beberapa orang tua yang begitu lihat berita itu, oh gini. Tapi kita anak muda harus mencerna dulu. Oh ini benar nggak sih berita ini? Terus asalnya dari mana? Itu kita harus mengedukasi juga, jangan asal menerima berita, terutama berita saat-saat COVID ini, ODP, PDP. Kita juga harus mengubah stigma kita terhadap petugas medis, dan ODP dan PDP atau orang yang positif corona, mereka itu nggak perlu kita kucilkan, malah kita harus support gimana caranya supaya COVID ini segera berlalu.
Selanjutnya, kenali platform pemasaran digital terpopuler di Indonesia. Ini udah aku jelasin tadi, yang paling banyak sekarang itu adalah Instagram. Instagram itu paling booming banget buat entah itu buat membagikan kehidupan kita sehari-hari atau sebagai wadah kita promosi. Itu sangat bagus banget. Dan yang selanjutnya adalah YouTube. YouTube itu nggak kalah tenar sama Instagram sekarang, karena anak muda mulai berpindah ke YouTube untuk membagikan informasi yang positif. Selanjutnya, pentingnya membuat to-do list selama di rumah aja. Ini baru aku pelajarin juga, ternyata penting banget bikin to-do list selama di rumah aja. Tentunya kan kita kalau selama di rumah ini mau ngapain ya, bisa aja sampai seminggu itu nggak ada target yang pasti buat kita mau ngelakuin apa nih, kita ngasilin apa nih. Nah, mulai sekarang kita biasain untuk membuat to-do list, karena kita merencanakan aja itu masih sering gagal, apalagi nggak merencanakan. Maka dari itu penting banget ternyata membuat to-do list selama di rumah aja. Caranya gampang banget, mulai dari merinci kegiatan apa yang akan kamu lakukan selama di rumah, kemudian sadari kemampuan diri sendiri. Contohnya seperti kalau punya soft skill, kayak desain, atau edit video, atau biasa mempromosikan produk, itu bisa kita tuangkan ke to-do list ini. Kemudian urutkan skala prioritas. Dan beri catatan mendetail dari setiap apa yang kamu ingin lakukan. Kemudian gunakan kalimat perintah dan kalimat motivasi. Hal ini untuk memacu kita supaya mencapai target dengan baik. Kemudian buat evaluasi, apa nih yang kurang dari to-do list aku? Misalkan apa hambatannya, terus bagaimana kalian bisa mencari solusi dari permasalahan kalian itu sendiri. Jadi kalau kita membuat to-do list itu lebih terencana kegiatannya, apalagi selama di rumah aja kan. Kalau misalkan kita lagi nggak di rumah aja, mungkin banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin. Tapi kalau di rumah aja, kadang kita sering bingung. Mau ngapain ya? Minggu depan ngapain? Semua itu harus direncanakan. Mau kalian pengen mungkin sesekali jalan-jalan keluar, itu juga direncanakan. Supaya kegiatan kalian selama di rumah aja itu lebih bermanfaat dan lebih positif. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Umi. Terima kasih kepada Mbak Ocha untuk sharingnya. Untuk aku di sini cuma mau nambahin dikit aja gitu. Dari gambaran yang udah disampaikan sama Mbak Ocha tadi, bisa kita tangkap bahwa milenial tuh bisa banget buat tetap produktif selama pandemi ini. Banyak banget masih kegiatan yang bisa kita lakuin. Terus kita harus tetap uh, ngebentuk positif vibe buat dirinya kita gitu. Jangan sampai kayak pandemi ini bikin kita hektik, terus bikin kita kayak antipati terhadap keadaan kayak sekarang gitu. Terus kalau kita lihat di saat ini kan banyak banget platform yang nyediain kayak webinar, terus instansi-instansi juga kayak ngebuka banget kesempatan kita buat bisa tetap sharing, terus pemanfaatan media sosial gitu. Jadi nggak cuman kita buka status orang terus kayak ngelihat kehidupan orang lain, coba manfaatin gitu media sosial supaya ngebikin positif vibe-nya kita itu ngebangun gitu. Jadi ini yang paling penting tips yang sangat menarik sih untuk masalah to-do list ini gitu. Kita bisa mulai nyari tahu diri kita sendiri lewat to-do list ini gitu. Untuk mengenali diri kita sendiri dengan bagaimana gitu. Kan percaya diri bisa kita bangun dari kita sendiri. Jadi mulai lakuin hal-hal yang menurut kita perlu, apa sih yang kita butuhin dan benar-benar bisa ngebantu buat ngebangun percaya diri gitu. Jadi sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Buka ya mikrofonnya. Kayaknya nggak ada deh. Ya.
Ya udah deh, terima kasih buat waktunya buat teman-teman. Terima kasih juga buat Mbak Ocha. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.